Hai teman-teman, perkenalkan saya Gideon Petra Malia dan kali ini saya akan membahas tentang teori operant conditioning dari B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika yang lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Setelah meraih gelar doktor dari Universitas Harvard dan bergabung dengan universitas tersebut pada tahun 1948, Skinner dikenal sebagai salah satu tokoh psikologi behaviorisme yang sangat berpengaruh. Skinner meyakini bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan hanya dengan melihat berbagai faktor eksternal yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Dan karena itulah kita tidak perlu melihat ke dalam pikiran dan motivasi internal seseorang. Atas dasar inilah Skinner kemudian mengenalkan istilah operant conditioning untuk mengilustrasikan pemahaman perilaku manusia yang begitu kompleks tanpa mempelajari pemikiran mental dan motivasi internal manusia. Konsep dari teori Skinner adalah: pertama, reinforcement atau penugahan adalah stimulus yang meningkatkan atau menguatkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Reinforcement dibagi menjadi dua, yaitu positive reinforcement yang adalah menguatkan perilaku dengan cara menyembuhkan stimulus positif segera setelah terjadinya perilaku. Yang kedua, ada negative reinforcement yang adalah menguatkan perilaku dengan cara menghilangkan stimulus negatif segera setelah terjadinya perilaku. Yang kedua, ada punishment atau hukuman. Punishment adalah stimulus yang menurunkan atau melemahkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Punishment memiliki dua bentuk, yaitu positive punishment yang adalah melemahkan perilaku dengan menyajikan stimulus aversif segera setelah terjadinya perilaku. Negative punishment yaitu melemahkan perilaku dengan menghapus stimulus positif segera setelah terjadinya perilaku. Yang ketiga, extinction atau kepunahan. Extinction terjadi ketika perilaku yang diperkuat sebelumnya tidak lagi diperkuat dengan penugahan positif maupun penugahan negatif. 4. Spontaneous recovery atau pemulihan spontan. Spontaneous recovery terjadi ketika perilaku yang telah hilang kembali muncul tanpa adanya peneguhan. Hal ini sifatnya muncul tiba-tiba karena stimulus yang dihasilkan hanya muncul saat respon aktif secara mendadak. 5. Generalization. Generalization terjadi ketika seseorang individu belajar untuk membuat tanggapan tertentu terhadap stimulus tertentu dan kemudian membuat tanggapan yang sama atau serupa namun dalam situasi yang berbeda. 6. Behavior shaping atau membentuk perilaku. Shaping adalah metode mengkondisikan yang banyak digunakan dalam pelatihan hewan dan mengajarkan bahasa nonverbal manusia. Shaping terjadi dengan cara mengurangi atau memecah perilaku yang kompleks ke dalam beberapa perilaku yang lebih sederhana. 7. Discrimination atau diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika seseorang individu belajar untuk memerhatikan berbagai aspek unik atau yang tidak biasa dari situasi yang sama dan kemudian memberikan tanggapan secara berbeda.